Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Jalan Pulang Yang Tak Pernah Ada. Kita mulai saja ceritanya. Libur semester akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu menghadapi tumpukan tugas kuliah, Dila Rizky, 20 tahun, akhirnya bisa bernapas lega. Ia duduk di kamar kosnya yang sederhana, menatap koper kecil yang sudah rapi di pojok ruangan. Di atas meja belajar, ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari ibunya. Dila, kapan pulang? Ibu sama bapak sudah kangen. Arif juga tanya-tanya kapan kamu balik ke desa. Dila tersenyum membaca pesan itu. Sudah hampir setahun ia tidak pulang ke desanya, sebuah tempat kecil di pinggiran kabupaten yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sejak masuk kuliah, waktunya habis di perantauan. Kadang ia hanya sempat menelpon atau melakukan video call dengan Budes, ibunya, atau Pak Sihit, ayahnya. Ia membalas cepat, besok malam Dila berangkat, Bu. Doakan lancar ya. Tak lama, balasan datang, Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, nak. Ibu sama bapak tunggu di rumah. Membaca itu, dada Dila terasa hangat. Ada kerinduan yang tak bisa ditahan lagi. Ia sudah membayangkan aroma masakan ibunya yang selalu membuat nyaman, suara ayahnya yang jarang bicara tapi menenangkan, serta canda Arif, sepupunya yang selalu menggodanya sejak kecil. Malam itu, Dila menutup koper, lalu berbaring di ranjang. Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk atap sengkosannya. Suara itu menemaninya sampai tertidur. Keesokan harinya, setelah membereskan semua urusan kos, Dila berangkat ke terminal. Ia memilih bus malam yang biasa ia tumpangi saat mudik. Terminal tampak sibuk, orang-orang berlarian dengan barang bawaan masing-masing. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Dila duduk di bangku ruang tunggu, menunggu panggilan keberangkatan. Saat itu, ia memperhatikan bus yang akan ditumpanginya. Cat biru tua yang mulai pudar, kaca depan yang sedikit berembun, dan lampu sorot yang berkedip-kedip. Meski tampak tua, bus itu penuh penumpang. Orang-orang berdesakan masuk, membawa kardus, karung, dan tas besar. Dila ikut naik, mencari kursinya di dekat jendela. Ia menyimpan koper di bagasi atas, lalu duduk sambil menghela napas lega. Di kursi seberang, seorang ibu muda duduk sambil memangku anak kecil yang tertidur. Di belakang, ada sekelompok pemuda yang sibuk bercanda. Namun, ada pula beberapa penumpang yang tampak aneh. Seorang bapak tua yang duduk kaku tanpa ekspresi, seorang perempuan berkerudung hitam yang terus menunduk, dan seorang pria gemuk yang menatap kosong ke depan. Dila merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia mencoba mengabaikannya. Saat bus mulai bergerak, ia menempelkan kepalanya ke kaca, melihat lampu-lampu kota yang perlahan menjauh. Pikirannya melayang pada kampung halaman, jalan setapak menuju rumah, pohon mangga di depan halaman, dan suara ayam jantan milik Pak Sihit yang selalu berkokok pagi-pagi. Senyum kecil terbit di wajahnya. Akhirnya pulang juga, gumamnya. Namun malam itu, perjalanan pulang yang ia bayangkan hangat dan penuh kenangan, justru akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bus melaju semakin jauh meninggalkan terminal, lampu-lampu kota berangsur hilang, digantikan kegelapan jalanan pedesaan yang sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, menempel di kaca jendela. Dari tempat duduknya, Dila bisa melihat wiper bergerak ke kanan dan kiri, berdecit pelan. Awalnya perjalanan terasa tenang. Ibu muda di sebelahnya sibuk mengelus kepala anak kecil yang tertidur di pangkuan, sementara beberapa penumpang lain sudah terlelap. Namun, semakin malam, semakin aneh pula suasana di dalam bus itu. Dila menoleh ke belakang. Seorang bapak tua masih duduk tegak tanpa bergerak sedikit pun, wajahnya datar, matanya menatap lurus ke depan. Ia bahkan tidak berkedip. Dila mengerjap, merasa merinding, lalu buru-buru memalingkan wajah. Perempuan berkerudung hitam di kursi dua baris belakangnya juga tak bergerak. Dari tadi kepalanya tertunduk, seolah tidur. Tapi Dila yakin ia mendengar napas perempuan itu terengah-engah, seperti orang kelelahan atau menahan tangis. Dila menggenggam tas kecil di pangkuannya. Jangan mikir yang aneh-aneh, Dil, mungkin mereka memang capek, gumamnya dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuka ponselnya. Jam menunjukkan pukul 22.47. Sinyal mulai hilang timbul.
Ia mengetik pesan untuk Bu Des. Bu, bus sudah jalan. Dilla mungkin sampai pagi. Pesan itu hanya centang satu. Ia mendesah, memutuskan untuk mematikan layar ponsel dan menyandarkan kepala di kaca. Suara hujan, deru mesin bus, dan langkah sopir cadangan yang sesekali berjalan di lorong menjadi latar malam itu. Namun tiba-tiba, suara "duk" keras terdengar dari sisi bus. Seolah sesuatu menghantam keras bagian samping kendaraan. Bus sedikit oleng. Beberapa penumpang terbangun, menoleh ke arah jendela. Dilla menegakkan badan, menatap keluar. Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat dan pepohonan yang berlari mundur. "Pak, kenapa tadi?" tanya seorang pemuda dari belakang. Sopir tidak menjawab. Hanya menggenggam setir lebih erat, matanya menatap lurus ke jalan. Wajahnya tampak tegang. Dilla menelan ludah. Hatinya mulai tak enak. Perjalanan berlanjut. Hujan makin deras. Jalanan tampak licin. Lampu bus sesekali berkedip, membuat bayangan aneh menari di dalam kabin. Saat bus melewati sebuah tikungan tajam, Dilla jelas-jelas melihat sesuatu di pinggir jalan. Sesosok putih berdiri tegak, kainnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya terbungkus kain lusuh, hanya bagian mata yang tampak hitam kelam. Dilla terlonjak. Napasnya tercekat. Itu, pocong. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berusaha menepis bayangan itu. Ketika membuka mata lagi, jalanan sudah kosong. Seolah tak ada apa-apa tadi. "Ya Tuhan," bisiknya gemetar. Tapi semakin lama, kejadian aneh makin sering muncul. Dari kaca spion, ia merasa sopir bus sesekali menatap penumpang dengan sorot mata yang tidak wajar. Penumpang-penumpang lain pun terlihat makin aneh. Ada yang duduk diam dengan kepala menunduk terlalu lama, ada yang tertawa kecil sendiri, ada yang menatapnya tanpa berkedip. Dilla menggigil. Rasanya ia ingin turun. Tapi bus terus melaju, semakin masuk ke jalan hutan yang gelap. Sampai akhirnya, terdengar suara rem mendadak. Bus terguncang keras. Jeritan penumpang pecah. Dilla merasakan tubuhnya terhentak ke depan, kepalanya membentur sandaran kursi. Gelap. Dilla membuka mata perlahan. Bus masih berjalan. Ia mengerjap, mencoba mengumpulkan kesadaran. Anehnya, semua penumpang terlihat tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan sopir mengemudi dengan wajah datar, seolah rem mendadak tadi hanya mimpi. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Anak kecil yang tadi tertidur di pangkuan ibunya, kini tidak ada lagi. Kursi itu kosong. Dilla menoleh ke kiri, mencari si ibu muda. Kosong. Seolah mereka tak pernah ada sejak awal. Dilla mengusap matanya, berusaha memastikan ia tidak salah lihat. Tapi benar, kursi yang tadi diduduki ibu muda dan anaknya kini kosong. Tidak ada tas, tidak ada jejak, seakan mereka tidak pernah ada di sana sejak awal. Dilla menoleh ke belakang, mencari-cari wajah yang familiar. Namun semakin ia perhatikan, semakin menyadari kalau sebagian penumpang juga berbeda. Ada beberapa wajah yang rasanya asing, seperti belum pernah ia lihat saat naik bus tadi. Kursi baris ketiga, seorang pemuda yang tadi bercanda dengan teman-temannya kini duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong keluar jendela. Sementara teman-temannya, tidak ada. Dilla menggenggam ratas kecil di pangkuannya. Jantungnya berdegup kencang. Ini gak masuk akal, bisiknya gemetar. Bus terus melaju menembus kegelapan malam. Hujan di luar makin deras, kilatan petir sesekali memperlihatkan pepohonan besar di tepi jalan. Suasana di dalam bus begitu sunyi, hanya terdengar deru mesin dan suara gesekan wiper. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara tawa lirih. Dilla menoleh cepat. Matanya membelalak. Seorang perempuan berkerudung hitam, yang sejak awal duduk menunduk, kini mendongakkan kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar senyum yang terlalu lebar, tidak wajar bagi manusia. Hehehehe. Dilla menahan napas. Ia buru-buru memalingkan wajah, menatap lurus ke depan. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, kaca jendela di sampingnya berembun. Perlahan, dari balik embun itu, terlihat jejak tangan, seolah ada seseorang yang menempelkan telapak tangan dari luar kaca, padahal bus sedang melaju kencang. Dilla menjerit pelan,
buru-buru menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, jangan-jangan aku salah pilih bus, gumamnya. Sopir di depan masih diam, tangannya kaku memegang setir. Ia tak menoleh, seolah tidak peduli pada apapun yang terjadi di kabin. Saat Dilla menunduk, ia sadar sesuatu. Sepatu putih yang ia pakai basah kuyup. Padahal ia tidak pernah turun dari bus sejak berangkat. Bahkan lantai bus pun kering. Bau tanah bercampur amis tercium samar dari sepatunya. Kenapa bisa basah? Pikirnya. Semakin ia mencoba memahami, semakin pusing kepalanya. Dunia seakan berputar. Lalu, bus berguncang hebat, seperti menabrak sesuatu. Tubuh Dilla terhentak ke depan. Kali ini, jeritan terdengar jelas dari beberapa penumpang. Lampu di dalam bus padam sesaat, sebelum menyala lagi dengan redup berkelip-kelip. Ketika lampu menyala, kursi-kursi di sekitar Dilla kosong. Hampir semua penumpang hilang. Hanya tersisa beberapa orang yang duduk diam. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti patung. Dan dari kaca depan, Dilla melihat samar, ada sesuatu tergeletak di tengah jalan yang basah oleh hujan. Seperti bangkai bus yang hancur. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Bus ini, apa sebenarnya? Dilla menatap kaca depan bus dengan mata melebar. Hujan deras mengaburkan pandangan, tapi jelas sekali ia melihat sesuatu di sana. Besi-besi bengkok, kursi terlempar keluar, dan pecahan kaca berserakan di jalan basah. Itu, bangkai bus. Tapi bagaimana mungkin? Ia kan masih duduk di dalam bus sekarang. Gak mungkin, ini gak mungkin. Dilla bergumam lirih, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, berharap ada penumpang lain yang menyadari keanehan ini. Tapi yang tersisa hanyalah beberapa sosok yang duduk kaku, pucat, tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, seolah bukan lagi manusia hidup. Tiba-tiba, perempuan berkerudung hitam di belakang mendengus. Suara lirihnya menyerupai bisikan. Kamu juga salah satunya. Dilla terlonjak, menoleh cepat. Tapi perempuan itu sudah kembali menunduk. Seolah tak pernah bicara apa-apa. Ya Tuhan, Dilla menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya mulai gemetar. Bus terus melaju. Tapi anehnya, semakin lama, jalanan semakin asing. Tidak ada lagi tikungan dan pepohonan yang ia kenal di jalur menuju desanya. Hanya hutan gelap, jalan lurus panjang, dan sesekali kabut tebal yang menyelimuti. Ketika kabut menipis, Dilla melihat sesuatu di luar jendela. Sosok-sosok putih berdiri berjajar di tepi jalan. Pocong. Puluhan jumlahnya. Mereka diam, tapi kepala mereka mengikuti bus yang melintas, seolah menatap tepat ke arahnya. Dilla menjerit pelan, membenamkan wajah di pangkuannya. Bus lalu melaju semakin cepat, melintasi kegelapan tanpa ujung. Tiba-tiba, cahaya samar terlihat di kejauhan, lampu jalan desa. Dilla terperanjat lega. Itu pasti jalan menuju rumahnya. Bus berhenti mendadak. Pintu depan terbuka dengan bunyi berderit. Tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Semua diam. Hanya Dilla yang berdiri, menatap keluar dengan ragu. Ia melangkah turun. Begitu kakinya menjejak tanah, udara dingin desa menyambut. Suara jangkrik terdengar samar di balik sisa hujan. Bus di belakangnya perlahan menutup pintu, lalu melaju pergi, menghilang dalam gelap. Dilla menoleh. Tidak ada lampu rem, tidak ada suara mesin, bus itu lenyap begitu saja. Bus, kemana? Gumamnya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Yang penting aku sudah sampai. Jalan desa itu terasa asing. Beberapa rumah tampak gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu minyak di kejauhan. Dilla berjalan pelan, melewati gang kecil yang biasanya ramai, tapi malam itu sunyi mencekam. Beberapa orang yang ia temui di jalan hanya lewat begitu saja. Dilla menyapa pelan, "Malam, Pak," tapi orang itu berjalan terus, seolah tidak mendengarnya. Dilla berhenti, mengernyit. Kenapa nggak ada yang nyaut? Ia mencoba lagi ketika melihat seorang ibu lewat membawa keranjang. "Bu, permisi, ini jalan ke rumah Budes kan?" tanyanya. Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan dengan langkah kaku, wajahnya menunduk. Dilla terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Desa ini terasa,
bukan desa yang ia kenal. Tapi ia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Hatinya yakin, rumah Budes, rumahnya sendiri, tidak jauh lagi. Dan benar, beberapa menit kemudian ia melihat rumah itu. Lampu teras menyala, tapi suasananya berbeda. Dari dalam terdengar suara orang mengaji, suara tangis lirih, dan beberapa orang berkumpul di ruang depan. Dilla tertegun di depan pagar. Tubuhnya mendadak dingin. Kenapa? Ada orang ngaji malam-malam begini? Kenapa seperti ada yang meninggal? Tangannya gemetar saat membuka pagar. Dilla berdiri terpaku di depan pagar. Lampu teras rumahnya menyala redup, tapi suasana di dalam begitu berbeda dari yang ia bayangkan. Bukannya hangat dan penuh sambutan, melainkan penuh isak tangis dan suara ayat-ayat suci yang dibacakan dengan nada sedih. Tangannya bergetar saat menyentuh pagar. Jantungnya berdetak semakin cepat. Apa? Siapa yang meninggal? Jangan-jangan ada tetangga dekat sini, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Perlahan, ia melangkah masuk ke halaman. Bau kemenyan bercampur wangi bunga melati langsung menusuk hidungnya. Dilla merinding. Dari jendela ruang depan, ia bisa melihat banyak orang duduk bersila. Beberapa ibu-ibu tampak menyeka air mata dengan kerudungnya, sementara laki-laki parubaya membaca doa dengan suara berat. Assalamualaikum, suara Dilla bergetar pelan, berharap ada yang menyahut. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang menoleh ke arahnya. Semua orang sibuk dengan doa dan tangis mereka. Dilla melangkah masuk lebih jauh. Sandalnya diletakkan di dekat pintu. Ia bisa mendengar suara ibunya, Budes. Suara itu parau, lirih, bercampur dengan tangis yang ditahan. Ya Tuhan! Kenapa secepat ini, Nak? Dilla terhenti. Tubuhnya menegang. Ibu, suaranya tercekat. Ia melangkah cepat ke ruang tengah. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah peti jenazah tergeletak di ruang tamu, ditutup kain putih. Bunga-bunga tabur memenuhi sekelilingnya. Orang-orang duduk mengelilingi, wajah mereka muram. Dilla membeku di tempatnya. Tenggorokannya kering. Siapa? Siapa yang meninggal? Bisiknya. Matanya mencari-cari wajah-wajah yang ia kenal. Pak Sihid duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan mata bengkak. Arif, sepupunya, terduduk lemas sambil menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Dilla melangkah maju, gemetar. Ia menoleh ke ibunya yang sedang duduk di samping jenazah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Ibu, siapa yang meninggal? Kok semua orang sedih gini? Bu, jawab Dilla, serunya, hampir menjerit. Tapi tak ada yang menoleh. Tak ada yang menjawab. Seolah ia tidak ada di sana. Air mata mulai menggenang di mata Dilla. Ia merasa semakin bingung, semakin takut. Perlahan, seseorang membuka kain penutup jenazah untuk memberi kesempatan pada keluarga melihat wajah almarhum terakhir kali. Dilla menahan napas. Ia melangkah mendekat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan begitu kain itu terbuka, dunia seakan berhenti berputar. Wajah pucat membiru dengan luka di pelipis, itu dirinya sendiri. Dilla Rizky. Dilla terhuyung mundur, mulutnya terbuka lebar. Tidak, itu bukan aku, suaranya pecah. Namun semakin ia menolak, semakin jelas wajah yang terbujur kaku itu adalah dirinya. Pakaian yang sama. Sepatu yang sama. Luka di kepalanya, sama dengan benturan keras yang ia rasakan tadi di bus. Kilatan ingatan tiba-tiba menghantam pikirannya. Ia teringat rem mendadak. Ia teringat jeritan penumpang. Ia teringat bus oleng, tubuhnya terhempas ke depan, dan setelah itu gelap. Jadi aku sudah. Air mata Dilla mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat ibunya menangis sambil mencium kening jenazah. Ayahnya mengusap wajah dengan tangan gemetar. Arif terisak pelan di sudut ruangan. Dilla berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang melihat. Ia benar-benar sudah mati. Dilla terhuyung, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak bisa melepaskan pandangan dari wajah yang terbujur di depan sana. Wajah yang sama, pakaian yang sama, luka yang sama. Itu dirinya sendiri. Tidak, ini pasti mimpi, ini nggak nyata, jeritnya,
meski tak ada yang mendengar. Di sekeliling, orang-orang tetap membaca doa, suara tangisan makin jelas, sementara tubuh Dila, yang seharusnya hidup, terbaring kaku, dingin, tanpa nyawa. Kilatan ingatan tiba-tiba membanjiri kepalanya. Bus yang melaju kencang, hujan deras, tikungan licin, suara rem panjang, lalu hentakan keras, tubuh-tubuh terhempas, kaca pecah, jeritan panik. Ia bahkan ingat sekilas tubuhnya terlempar ke lorong bus, kepala membentur besi kursi. Setelah itu gelap. Lalu, ia terbangun lagi, duduk di bus, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Ia baru sadar kini, itu hanyalah fatamorgana terakhir jiwanya. Air mata Dila jatuh deras. Ia mendekati ibunya, berlutut di samping Budes yang menangis memeluk jenazah. "Ibu, Dila di sini, Bu, lihat aku, tolong lihat aku," serunya putus asa. Ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuh bahu ibunya. Tapi tangannya menembus begitu saja, seperti menyentuh udara. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke ayahnya, Pak Sihit, yang menahan tangis dengan wajah tegar. "Ayah, ini Dila. Ayah," tapi ayahnya tetap menunduk, tak bisa mendengarnya. Arif, sepupunya, menutup wajah dengan kedua tangan. Dila mendekat, mencoba menyentuhnya. "Arif, kamu bisa lihat aku kan? Kamu selalu bisa bikin aku ketawa, tolong lihat aku sekarang." Namun tak ada reaksi. Yang keluar hanya isak tangis. Dila jatuh berlutut. Tangisnya pecah, terisak tanpa suara yang bisa didengar. Di saat itu, dari sudut ruangan, ia mulai melihat sesuatu. Sosok-sosok asing yang berdiri diam, memandanginya. Mereka bukan keluarga. Bukan tetangga. Dila mengenali wajah-wajah itu. Penumpang bus. Bapak tua yang kaku. Perempuan berkerudung hitam. Pemuda yang sempat bercanda. Ibu muda dengan anaknya. Mereka berdiri di sudut rumah, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dila mundur, napasnya tercekat. "Kalian?" Sosok ibu muda itu melangkah maju, menggendong anaknya yang terkulai lemas. Suaranya lirih, nyaris berbisik. "Kita semua sudah mati. Nak, jangan melawan. Terimalah." Dila menggeleng, menangis histeris. "Tidak. Aku belum mati. Aku masih bisa bicara. Aku masih bisa berjalan. Aku masih bisa." Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara sirena ambulans. Suara itu semakin dekat, semakin keras, lalu berhenti tepat di depan. Orang-orang di dalam rumah mulai bergerak, beberapa lelaki keluar menyambut. "Ambulans sudah datang," salah seorang berbisik. Dila berlari ke pintu, mencoba melihat. Dari kaca jendela, ia melihat petugas medis membawa tandu. Di atasnya tergeletak tubuh-tubuh lain, ditutup kain putih. Mereka menurunkan satu persatu, jenazah penumpang bus yang lain. Dila mundur. Tubuhnya melemas. "Ya Tuhan!" Tangis keluarga semakin pecah. Suara doa semakin kencang. Satu persatu jenazah dibawa masuk ke rumah-rumah warga yang berduka. Desa itu malam itu ternyata sedang dipenuhi tangisan. Bukan hanya keluarganya yang kehilangan, tapi keluarga lain juga. Dila terisak. Ia menoleh lagi ke arah tubuhnya yang terbujur. Perlahan, kain putih itu kembali ditutup, menutupi wajahnya selamanya. Langkah kakinya goyah. Ia berbalik, menatap pintu rumah sekali lagi. Ada perasaan hampa, dingin, tapi juga pasrah. Dari belakang, suara bapak tua penumpang bus itu terdengar lirih. "Ayo, Nak, waktumu di dunia sudah habis. Jalan kita sudah lain. Jangan menoleh lagi." Dila mematung. Air matanya jatuh terakhir kali. Ia ingin sekali memeluk ibunya, ayahnya, Arif. Ingin sekali berkata ia mencintai mereka. Tapi suaranya takkan pernah sampai. Perlahan, langkahnya mengikuti penumpang lain yang mulai berjalan keluar rumah, menuju kegelapan yang semakin pekat. Suara mengaji masih terdengar samar di belakangnya, bercampur dengan isak tangis keluarga. Semakin ia berjalan, semakin samar pula semua itu. Hingga akhirnya, sunyi. Gelap. Hanya ada dingin. Dan Dila tahu, itulah akhir perjalanan pulangnya.
Jalan pulang yang sebenarnya tak pernah ada. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Jalan Pulang yang Tak Pernah Ada berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.